Kali ini di episode pertama gue mengundang dua teman gue yang harusnya kalian udah pada tahu, tapi kalau misalnya kalian nggak tahu, kalian bakal tahu di obrolan kita kali ini. Di depan gue sekarang ada Arfa Thohir dan Mahendra Agakan. Mereka berdua adalah gue ngenalin kalian ke mereka gimana ya? Gue cukup bilang mereka ini adalah anak orang kaya. Mereka berdua ini adalah anak dari Pak Erick Thohir. Halo, bro. Apa kabar? Baik. Lumayan. Gitu ya. Kalau anak orang kaya kalau disapa jawabnya cool gitu ya. Gak lah, biasa aja lah. Pak, ini gue kenal sama Arfa itu pertama kali kita pas lagi di US ya. Iya, pas di New York. Kita lagi di New York waktu itu, gue ditemenin juga jalan-jalan muter-muter juga sama Arfa. Aga ini adek lo atau abang lo, Pak? Adek. Kenapa dia kelihatan lebih dewasa dari lo? Ya mungkin kalau gue orangnya lebih santai kali, lebih loose gitu. Kalian beda umurnya berapa tahun sih? Setahun. Setahun. Umur lo berapa sekarang, Pak? Gue 22. 22. Berarti lo baru lulus kuliah? Yes. Kalau Aga? 21. 21. Ya, baru lulus kuliah juga. Bentar. Lo yang pintar lebih cepat lulusnya atau Arfa yang agak-agak nih? Kayaknya gue terburu-buru kepengen kerja aja sih. Lo kuliah berapa tahun? 3 tahun sih. Karena kepengen berpengalaman di real world lah. Iya. Bentar ya, kalian tuh dulu tinggalnya dari kecil di mana sih? Lahir di mana? Jakarta. Lahir di Jakarta. Sampai kapan? Di Indonesia sampai kapan? Beda sih. Kalau gue emang dari high school udah pindah ya. Jadi umur 15 udah tinggal sendiri tuh di Vermont. Oke. Di US, di kota kecil gitu. Sendiri? Sendiri. Lo yang minta atau gimana? Pas itu ada pengen sekolah di luar lah istilahnya, tapi juga mungkin mau belajar lebih mandiri juga di sana. Kenapa lo milih di sana sendirian? Intinya sih ya aku juga pengen banget sekolah di sana gitu. Mungkin aku lebih cocok gitu sekolah di sana. SMA berarti pas SMA lo pindah keluar ya? Iya. Kalau Aga gimana Aga? Gue SMA-nya di Jakarta sih, alhamdulillah nggak dikirim ke luar negeri. Alhamdulillah nggak dikirim, berarti lo dikirim ya? Pas kuliah baru keluar? Iya. Berarti kalian berdua SD-nya di sini kan? Iya. SD, SMP. Tapi kan maksudnya dia punya jalan masing-masing. Ya dari sana pengalamannya juga beda-beda. Jadinya bagus lah. Banyak ceritanya jadi pengalaman. beda. Iya, jadi kan bisa exchange of information and knowledge and experience ya. Nah, mungkin ini kalau misalnya ada yang belum tahu yang denger ya, Pak Erick Thohir ini kan kalau misalnya kalian Google, menurut Forbes itu salah satu orang terkaya di Indonesia lah, dengan harta puluhan triliun. Tapi lo nyadar nggak dulu kayak kapan momen pertama kali lo nyadar, oh ternyata hidup gue enak juga nih gitu. Kayaknya teman-teman lain gak gini-gini amat gitu. Lo Pak kapan Pak pertama kali nyadar itu Pak? Kayaknya kita emang diajarkan sama orang tua tuh kita aja kan juga nggak tahu gitu, nggak pernah dipembicarakan atau apa-apa, dan emang diajarkan orang tua ya selalu be humble gitu-gitu, dan kita juga diajarkan uang tuh juga bukan segalanya, jadi emang duit jajan gitu biasanya ya pas-pasan aja, atau enggak kadang-kadang lebih dikit dari teman-teman kita juga. Ini harus kita tanya nih, pas-pasannya anaknya Erick Thohir itu berapa Pak? Lo jajan SD lo berapa? Gue inget banget soalnya SD SMP tuh 10.000. Bohong lo. Demi Allah. Jajan lo 10.000. 10.000 SD inget banget soalnya sering utang. Soalnya kan lo SD itu berarti tahun 2004-an ya, 2005, 2004 ya. Iya. Itu 10.000 udah lumayan ya sebenarnya. 10.000 lumayan sih. Lumayan. Kalau gue SD kan tahun 96 ya. Jajan gue dulu 300 rupiah. Itu sebelum krisis. Sebelum krisis. 300 tuh udah dapat nasi goreng, dapat es teh. Itu doang sih. Tapi 10.000 buat ukuran anak Erick Thohir, lo cukup hemat kayaknya ya. Iya, emang kita diajarkan dari kecil seperti itu ya. Lo gak berapa kayak jajan lah? Ya sama lah sama kakak gue. Kan harus seimbang, nggak boleh kasih sayang orang tua. Itu kalian ke sekolah naik apa? Diantar? Ya diantar. Ya, Pas pulang dijemput. Yes. Oke.
Nah ini nih kalau gue itu yang paling penasaran ketika momen apa namanya bokap beli Inter Milan. Itu rasanya apaan, Pak? Bapak lu punya klub bola. Soalnya kalau kayak kita aja nih dulu mau beli jersey klub bola aja tuh udahlah nabung dulu terus belinya yang palsu lah gitu. Yang kualitas ori. Iya. Bapak lu beli bukan jersey-nya, beli klubnya. Rasanya apa, Pak? Dulu emang aku kan suka Inter. Oke. Jadi seneng aja. Tapi mungkin dulu pas kita seumuran gitu juga belum ngerti bisnis atau apa-apa ya. Emang lu umur berapa itu? SMP ya. SMP. Tapi kan nggak perlu ngerti. Itu keren banget bapak lu punya Inter Milan itu kan keren banget. Tapi kan secara kayak nominal atau itu kan nggak Oh ngelihat. enggak. Kita nggak ngomongin nominal. Maksudnya ketika bokap lo punya klub bola Inter Milan pula, itu lo ngerasa keren banget gak sih? Lo ke sekolah gitu bangga banget pasti. Kalau gue emang dulu ngefans sama Inter. Happy banget dong. Jadi kayak setiap kali ke sana kayak tetap kayak fans gitu. Setiap kali mau ketemu pemain pasti foto-foto gitu-gitu. Di sekolah temen lo heboh nggak? Pas itu lumayan heboh juga sih. Heboh lah. Kalau kita aja baru beli sepatu baru, teman semuanya heboh. Gimana beli klub bola? Ya kalau dari gue sih agak kaget sih. Sebenarnya agak kaget. Terus gue juga ya merasa beruntung. Tetapi gue juga bisa lihat kayak ini experience yang sangat menarik sih. Yes. Ya kan sebenarnya lebih gampang untuk nonton aja daripada yang punya juga sih. Pusing kan kalau yang punya. Mending nonton aja ya. Iya benar. Ada nggak ketika itu lo ngobrol nyantai di rumah sama bokap itu kayak apa beli ini aja gitu pemain? Ya kita sering kayak gitu. Ada yang diturutin nggak? Yang gara-gara request kalian? Kebetulan sih kan objektif pertamanya kan cari pemain murah pertama tuh. Karena kan pemain murah tuh kalau kita beli murah bisa jual mahal. Iya. Jadi ya fokusnya ke sana sih pertama. Ya kebetulan kan kita juga suka bola. Jadi gue sih pemain yang gue kasih sebagai referensi pas itu Ivan Perisic. Dibeli waktu itu ya? Iya Ivan Perisic. Kalau lo Pak? Pas itu sebetulnya kita banyak sih. Kita kayak jadi kayak scouter juga. Kayak Shaqiri ya pas itu. Shaqiri, Jason Murillo. Oh, enak banget tapi begitu udah sering ke Italia lo kan banyak ketemu pemain-pemain bintang ketika itu kan. Iya. Aduh itu tinggal upload di Instagram foto sama pemain bola sih kelar udah. Iya. Cewek lo pasti banyak ya? Enggak gue. Gue fokus belajar. Zaman dulu. Nah Arfa nih kesini. Enggak. Jadi jujur lo. Enggak. Pak, kalau bapak gue punya Inter Milan, satu sekolah gue pacarin, Pak. Serius loh. Aduh, cowok juga ya? Ya enggak cowok juga sih. Oh cowok enggak. Kalian tuh berapa bersaudara sih? Berempat ya? Berempat kan? Lo kembar ya? Gua kembar. Satu lagi ada yang paling kecil. Iya. Sering berantem gak kalian di rumah? Rame sih. Pas kecil? Ya kalau gue jujur aja gue yang paling iseng sih. Kelihatan sih. Paling iseng. Apa yang paling bikin sering kalian berantem apa? Dulu ya. Baju tuker-tukeran gak? Baju sering pakai-pakaian gak? Itu pas mulai dewasa kali ya. Kalau pas SD gak? Iya. Sendiri-sendiri? Ya, mungkin TV kali sih. Oh rebutan siaran. Iya kan dulu kan belum ada handphone tuh. Ah. Jadi kan nontonnya kalau mau nonton Harus mencet gitu. ganti-gantian kan. Iya. Ada yang mau ini, ada kan semua orang punya. Kalau zaman sekarang kan enak tinggal ke YouTube nonton konten sendiri. Kalau dulu kan hidupnya susah juga ya dulu ya. Kalian ngerasain juga kayak gitu? Masih dong. Iya. Masih dong, masih inget lah. Kita masih kaset. Iya yang kaset. Gue dulu tuh paling sering dulu berantem sama kakak gue gara-gara TV. Jadi di rumah gue tuh TV cuma satu. Biar nggak berantem, akhirnya nyokap kita bikin aturan. Kan gue tinggal sama kakak gue berdua kan, yang anaknya kan. Jadi kita diundi gitu. Tiap minggu itu ada raja-rajaan. Jadi kalau misalnya gue dapat undian hari Senin, Rabu, Jumat misalnya. Tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat itu pokoknya gue rajanya, gue yang berhak menentukan mau nonton apa di rumah itu. Tapi kalau misalnya hari kakak gue nggak boleh komplain. Kalau dia mau nonton sinetron, nonton apa, gue nggak boleh ganti. Nah hari Minggu baru kita bareng-bareng. Kalau gue dulu kayak gitu. Oh, nontonnya apa tapi dulu? Ya zaman dulu Doraemon gitu-gitu. Kalian dulu TV di rumah kalian ada berapa? Waduh, Satu Iya satu sih. di living. Kayak satu kan di. Itu rumahnya sekarang atau dulu belum di situ?
Beda ini udah kita ya alhamdulillah di rumah baru. Dulu itu di Tebet ya. Terus kita juga kebetulan tinggalnya juga ini kalau pas masa kecil kita bareng kakek nenek. Oke. Ya. Jadi ya ruang Masih sederhana juga di situ berarti ya. ruang keluarga cuma satu TV, ya udah. Ya ganti-gantian lah. Maksudnya kalau ribut tuh mungkin kalau bertiga-tiga kan dulu ya aku ingatnya zamannya pas kita masih baru bertiga gitu ya. Kalau bertiga ya udah kita ya itu ribut dulu sih pasti. Buat nentuin siarannya ya. Iya, tapi ya kadang-kadang biasanya dia ngalah sih. Dia baik sih. Lo emang ngalah ya? Dia ngalah sih. Tapi emang Arfa ini kelihatan sih. Begitu pertama kali ketemu Arfa kayaknya anak baik-baik loh Pak kayaknya Pak. Baik-baik kan? Lo paling sering ngalah di rumah berarti? Iya, lumayan lah. Yang paling nyebelin menurut lo di antara semua saudara lo siapa? Oh, gua lah. Gua harus Kok jujur lo sih. ngaku sendiri sih? Gua harus jujur sih. Iya. Dia sering ngapain emang Pak? Lo sering digangguin apa sama dia? Usil aja. Contohnya. Kayak ganggu aja. Kayak ganggu kayak Dia kalau misalnya kayak lo teleponan sama pacar lo gitu, dia gangguin gak? nggak kayak gitu, ganggunya lebih iseng lagi kadang-kadang kalau misalnya duduk di depan gitu kakinya ke atas atau apa gitu atau Emang tipikal ade-ade yang pengen kita gampar emang. iya yang gitu-gitu tau kan dicolek-colek Dicolek-colek. tau kan yang Lo ngapain nyolek-nyolek? ganggu gitu tau kan. Gue anak bungsu jadi gue tahu, gue relate sih. Gue dulu sering kayak gitu juga soalnya. Kita boleh tahu nggak? Rakyat jelata pengen tahu jajannya anak Erick Thohir berapa? Aduh. Kalau yang gue bisa katakan bukan yang ngeles ya. Iya. Tapi lebih yang gue dapat dari ajaran orang tua gue sih itu lo mau sekaya apapun, hidup nggak bakal selalu di atas gitu loh. Jadi lo harus kayak hidup tuh secukupnya aja. Gitu loh. Hidup tuh udah secukupnya aja. Kalau ada opsi yang ya itu kembali lagi. Jadi bukan berarti sebuah lo banyak duit gitu, tapi pas lo mau buat keputusan lo selalu yang mau paling mahal. Ya. Itu nggak selalu opsi terbaik gitu loh. Ya. Karena di hidup kan yang penting kan experience lo, ya kan? You're alive gitu loh. Ya kan? Yang penting kayak ya hidup nyantai aja sih, seru aja sih, ya kan? Tapi lucunya ya Gak ya. Apa namanya kalau misalnya kita banyak lihat ya teman-teman kita yang hidupnya enak lah gitu. Mostly emang kebanyakan kayak gitu. Tapi justru orang-orang yang ingin hidupnya terlihat enak justru yang apa namanya yang melakukan yang lo bilang tadi, selalu beli yang paling mahal biar kelihatan yang paling oke, selalu beli yang ini, selalu beli yang ini gitu. Itu lebih ke mindset aja sih ya berarti ya. Ya karena kan pada intinya lo punya banyak duit gitu. Ya. Lo spend paling banyak. Akhirannya lo yang susah sendiri gak sih? Karena lo harus cari duit lebih banyak lagi kan? Yes. Dan pada saat lo lagi susah, lo kan bakal susah beradaptasi juga. Karena kebiasaan dari keputusan yang lo buat menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu menjadi ya kebiasaan yang sebenarnya menyusahkan diri kita lagi sih. Ya. Itu dia. Karena emang enak sih. Maksudnya ketika lo udah di posisi itu, lo tidak perlu membuktikan apa-apa juga dan lo ya live your life aja gitu kan. Beda sama orang-orang yang masih perlu ngebuktiin kan. Yang gue juga belajar tuh duit berapapun tuh juga bisa habis gitu. Yes. Lifestyle is never an ending cycle gitu. Ya semua kan perlu duit, tapi duit itu pasti bisa habis sebanyak apapun. Setuju. Dan juga yang gue belajar, lo harus bisa beradaptasi dengan duit jajan yang lo punya. Itu yang gue belajar ya pas gue tinggal sendiri di sana. Ya tinggal kita cocok-cocokin hidupnya mau seperti apa gitu. Keren tuh. Tuh buat para noise mungkin yang lagi dengerin ini. Orang-orang super kaya itu juga nggak selamanya yang kalian bayangin. Karena kan banyak pemikiran orang. Ya mungkin ini karena sinetron-sinetron juga kali ya. Orang-orang tuh banyak mikir kayak, kalau orang kaya itu pasti kemana-mana naik helikopter gitu. Bajunya semuanya branded dari ujung kaki sampai ujung kepala. Padahal sebenarnya di real life nggak gitu-gitu amat juga. Lo pernah naik Avanza nggak sih, Pak? Pernah. Pernah naik Avanza? Pernah. Agia pernah nggak Agia? Agia nggak tahu itu. Lo nggak tahu Agia? Mungkin kalau ada bentuknya. Ya kadang-kadang kan gue naik Gojek, Gokar, atau Grab gitu. Jadi ya maksudnya
Ya Oke, adalah mobil. Ini benchmark terbaru gue nih ya. Lo harus jadi orang kaya sampai lo nggak tahu Agia Ayla. Dengerin cerita lengkapnya cuma di aplikasi Noise. Download Noise sekarang di App Store atau Play Store.